Oke, dulu setelah kita melakukan penyolderan tadi ya, pada kaki-kaki sel min, sel plus, sel plus, sel plus ya. Ya memang agak susah untuk penyolderan bagian PbO2 ini ya. Ya ini kalau pakai bahasa ilmiahnya namanya Pb02. Yang ini Pb, yang ini Pb02, yaitu sel plus dan sel min ya. Nah, setelah kita lakukan penyolderan tadi, kita akan ukur sekarang voltasenya ya. Nah, seperti biasa kita siapkan multitesternya dulu. Voltasenya yang kita ukur ya. Voltasenya dulu kita ukur. Masalah ampere sih nanti ya. Oke. Bisa dilihat di sini si 0 ya. Kita coba tes di sini, satu kolom ini harusnya 2 volt. Kalau ke sini dia akan bernilai 4 volt ya. Nah, itu 4 volt hadir. Sekarang yang kemarin putus ini kita coba, dia sudah hadir 6 volt ya. Tuh sudah kembali 6 volt. Sekarang ke sini harusnya 8 volt ya. Oke, ikut 8 volt masuk ya, hadir 8 volt. Selanjutnya 10 volt di sini harusnya. Nah, ini kan cuma 9 volt ya lur ya. 9 volt. Lalu ke sini cuma ada 11 volt ya. Jadi nggak penuh 12 volt. Berarti di sini kan di sini harusnya 10 volt sudah keluarnya. Ini cuma 9 volt. Nah, sekarang karena kita akan coba basahin dulu, terlalu kering ya. Jadi terlalu kering, jadi dia harus dikasih elektrolit dulu. Kita akan coba kasih elektrolit dulu. Setelah itu kita cek sebentar reaksinya bagaimana ya. Kita kasih sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Biar dia meresap ya. Oke, cukup itu dulu ya. Kita akan coba cas dulu sebentar. Oke, di ampere meter situ sudah naik ya. Di situ sudah kelihatan naik ampere meternya sedikit. Nah, kita akan lihat seberapa. Sekarang kita akan lepas, kita akan coba, kita akan tes lagi voltasenya. Sudah cukup ya, sedikit sebentar aja. Apakah ada peningkatan voltase atau masih tetap sama? Kita tes ini sebentar ya. Kita akan tes. Nah, dia sudah mulai naik ya, 12 volt. Berarti itu karena memang kekurangan air ya lur ya. Jadi dia terlalu kering, tidak ada air, makanya dia turun voltasenya. Kita lihat di sini hasilnya 10 volt ya. Kelihatan 10 volt jelas. Sini 12 volt. Oke, kalau begitu bisa dikatakan alhamdulillah ini sudah bekerja kembali. Tinggal kita nanti tes, kita cas dulu ya, 1-2 jam lah ya. Kita akan tes ampernya dia turun nggak ya. Kalau ampernya bagus, alhamdulillah pekerjaan ini berhasil. Kalau enggak ya begitulah, karena saya sanksi ada di sini, ada sel di sini, sel plus yang
putus ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, kita cas dulu. Dan ya dulur, ternyata benar ya, setelah kita kemarin cas, kita tes, dan hasilnya dia betul-betul ngerembet lur ya. Jadi habis kita betulkan dari sini ke sini, ke sini ke sini, sekarang ganti yang sebelah plus yang sebelah sini. Nah, jadi seperti itu ya lur. Kalau mengerjakan aki yang seperti sekarang ini semacam itu sering sekali terjadi. Kalau kita betulkan yang salah satu selnya, nanti ngerembet lagi dia terus begitu. Biasanya seperti itu kalau sel plus atau sel min, ya sama sih sebenarnya. Cuma ya sering sekali terjadi seperti itu. Makanya perlu diperhatikan jika membetulkan sel seperti ini ya, aki seperti ini. Ini juga kemungkinan bisa juga ini kemungkinan nanti ngerembet lagi ke sebelah sini ya. Jadi nanti untuk kalau kita sudah sambungkan, kita solder, ini jangan dikasih air dulu ya, biar kita nanti lihat dulu apakah ada rusak di sini ya. Itu aja. Sekarang kita akan lakukan penyambungan kembali seperti sebelumnya lur, seperti ini sebelumnya ya. Sekarang kita akan lakukan penyolderan. Ini udah saya tus kemarin ya, memang nggak sengaja nggak saya videokan. Jadi udah saya tus kembali, saya keringkan ya untuk memudahkan penyolderan. Oke begitu lur, nanti kita akan lanjut lagi. Saya akan sambungkan dulu ini videonya seperti yang kemarin ya, hampir sama caranya, seperti itu aja. Oke dulur, sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita tes. Ini hasilnya tadi ya, hasil penyolderannya. Sekarang tinggal kita tes dengan multitester. Oke, kita akan tes di sini ya untuk voltasenya. Tapi dia masih keadaan kering ya lur ya. Jadi kayaknya belum bisa menghasilkan voltase yang akurat. Jadi harus dicas dulu ya. Sebentar, saya siapkan plus min ini. Oke, kita akan lihat di sini jarumnya. Berapa volt itu? Oh, salah. Kita hitung dari sini ya. Kita mulai dari sini. Dia ada 2 volt. Nah, ini bahaya ini. Ini bisa putus juga ini. 2 volt kayak kurang bagus naiknya. Nah, ini 2 volt. 4 volt ya. Selanjutnya 6 volt. 8 volt. Ini 7 volt ini cuma ya. Sampai sini ada 8 volt ya. Nah, kalau dari sini kan masih normal ya. 2 volt, 4 volt. Nah, ini udah mulai turun ya, 6 volt. Nah, ini cuma sedikit, berarti kita kering, mungkin terlalu kering ya. Kita akan kasih air ya dulur ya. Kita akan kasih air, kita cas dulu sebentar. Kita akan lihat. Oke dulur, ini udah kita isi air, kita cas sebentar, baru sekitar 3 menitan. Kita akan coba, kita lihat berapa voltasenya yang sudah naik. Nah, itu udah 12 volt ya dulur ya, muncul ya. Kita akan lihat lagi di sini 2 volt masuk, 4 volt masuk, 6 volt masuk, 8 volt ya,
8 volt, 10, 12. Oke. Kurang ya. 12 kurang itu ya. Nah, kalau dilihat 12 kurang. Tuh. Sekitar 12 ya. 12 kurang dikit lah. Yang ini tinggal satu ini ya. Saya malas kalau misalkan dia putus lagi. Tinggal satu sebenarnya. Mudah-mudahan nggak ikutan putus juga ya. Kita doakan saja. Kita akan lihat nanti. Sekarang kita akan cas, oke? Oke dulur, setelah kita selesai semua ya, kita akan tes habis ini ya. Ini masih saya strom ya, masih ada gelembung-gelembungnya ya. Ini sedang saya strom. Habis ini kita akan tes ya, seperti biasa, seperti sebelumnya kita akan tes dengan multitester ya, berapa voltase yang dihasilkan. Pertama selektornya kita alihkan dulu ke DC 50 ini ya, ke DC 50 kita pindahkan dulu, lalu kita akan cabut. Nah, sekarang kita akan coba tes berapa voltase setelah kita lakukan penyetruman ya. Wah, itu sampai ke 13 ya. Sebentar saya zoom dulu sedikit. Ya, kita akan tes lagi. Kelihatan ya, itu 13 volt ya. Itu tandanya untuk voltasenya bagus. Cuma kita belum tahu untuk ampernya ya. Ampernya berapa? Ini yang menentukan adalah ampernya. Jika ampernya bagus, stabil, itu aki ini berarti tandanya hidup dengan normal ya, baik. Tapi jika ampernya turun, ini yang harus diwaspadai ya. Bisa-bisa berarti ini gagal ya, atau ada faktor lain yang bikin dia turun. Berarti servis kita gagal. Kegagalannya di mana belum tentu 100% kegagalannya ada di tangan kita, tapi kemungkinan bisa terjadi karena saking kuatnya aliran strom yang sudah kita hubungkan ini, sudah kita perbaiki, ada menimbulkan yang lainnya seperti pull kaki-kaki ini putus kembali ya, seperti itu ya. Sekarang kita tes menggunakan ampere aki ya, seperti ini. Kita akan tes. Kita akan tes probe negatif di sini. Kita fokus ya di sini. Oke. Kita lihat ampernya, lihat jarumnya. Kita hubungkan. Ya. Nah, itu agak turun ya. 6 volt turun. 6 volt turun ya, Lur. Maaf saya nggak bisa lama-lama karena panas ya ini. Kalau terlalu lama nancep. Kita lihat lagi. Nah, itu turun ya jarumnya ya. Berarti ampernya nggak bagus ini, Lur. Ya jadi begitu ya. Kita nggak tahu masalahnya di mana. Saya akan coba telusuri lagi. Coba kita zoom. Kita akan zoom ya. Kita akan lihat di mana dia letak kesalahannya. Nah, di sini nih. Kelihatan ya. Di bagian kaki plus itu, Lur ya. Di bagian kaki plus ini baunya nggak enak ya. Di bagian kaki plus ini dia sepertinya putus juga ya, di bagian ini ya.
bagian pull ini ya, dia langsung nyambung ke sini, ya kan? Jadi seperti itu lor ya, kegagalan yang tidak terduga ya, bukan kegagalan dari kita merekondisi dari penyolderan ini, tapi dia di luar itu gitu ya. Contohnya seperti ini, dia ngerembet ke sini, nanti lama-lama semuanya kena, ya kan? Kalau udah begini yang sebelah sini, ini bagian kaki pull aki, kalau kita bongkar ini setengah mati lur, ya. Jadi ya begitulah susah senangnya merekondisi atau servis aki ya. Jadi intinya dia harus benar-benar kompeten di bidang ini, karena aki zaman sekarang itu beda dengan dulu lur, bahannya itu beda ya. Jadi inti poinnya begini, aki zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan aki zaman dulu. Kalau dulu aki itu bisa sampai 5 tahun lebih, bahkan 8 tahun sampai 8 tahun ya. Kalau sekarang umur 3 tahun aja sih dia sudah bagus sekali ya. Di atas 3 tahun saya nggak menyarankan untuk diservis ya. Jadi kalau dulu atas 3 tahun masih bisa dia dihidupkan kembali, masih diservis masih bisa. Kalau sekarang ya seperti ini contohnya ya, dia banyak akan mendapati masalah baru ketika kita servis, dilari ke sana, karena bahannya memang beda. Karena bahan sekarang itu yang dipakai PB-nya PB yang apa ya, jelek ya, kira-kira begitu ya, nggak seperti yang dulu-dulu gitu. Oke, demikian ya lur ya, hasil servis aki kali ini ya. Ya ini sebagai pelajaran, sebagai edukasi buat kita. Kita sudah bagus dalam melakukan servis, melakukan rekondisi, tapi ada hal lain dari aki tersebut yang membuat kita jadi frustasi gitu ya lur ya. Jadi perlu telaten, perlu diperhatikan. Kalau yang seperti ini kalau kita bongkar, kita akan mengalami bisa-bisa hanya 10% lah. 10% kita bisa kembalikan ini hidup normal kembali. Sisanya aki rusak, bocor dan lain sebagainya. Ya. Oke, seperti itu. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Ini hanya sekali lagi sebuah edukasi ya, sebuah cara belajar ya. Jadi jangan salah persepsi. Ini hanya ingin berbagi ilmu kepada sampean-sampean semuanya, biar kita ini paham ya tentang perakian. Jadi nggak sembarang kita bisa mengerjakan aki, sembarang ngisi air aki gitu ya lur ya. Harus diperhatikan dalam penyolderannya, dalam penyambungannya ya. Seperti itu, oke. Demikian, semoga kita bisa berjumpa kembali di Mekanik Serba Bisa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.